menyedekahkan 3 buah roti, yang artinya adalah seluruh makannya hari itu kepada anjing, dan dia mendapatkan balasan di mana dia dibebaskan sebagai budak, dia menjadi manusia bebas, dan dia memiliki kebun yang sebelumnya dia penjaga kebun. Artinya adalah dia menjadi manusia bebas dan dia menjadi kaya raya karena kebun-kebun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman baru saja nyampe di channel saya, silahkan lihat video-video saya yang lain yang berhubungan dengan kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak sekali kisah-kisah nyata, kisah inspiratif, kisah tidak terduga, kisah yang mungkin tidak bisa dipecahkan dengan logika, tetapi itu fakta dan kejadian gitu loh. Bisa teman-teman lihat video-videonya di playlist saya di keajaiban sedekah, dan yang bakalan saya taruh linknya setelah video ini, di akhir video ini. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini sangat menarik dan sangat inspiratif sekali. Kayaknya saya belum pernah menceritakan kisah seperti ini. Misalnya kalau ibadah haji udah berapa kali, atau penyakit itu udah beberapa kali, terus tentang keturunan juga udah beberapa kali, hutang juga udah banyak. Tapi kisah yang kali ini kayaknya saya merasa ini baru pertama kali deh saya menceritakan kisah yang berhubungan dengan ini ya. Maka tonton videonya sampai habis, dan ini tentu saja sangat menarik sekali. Kisah ini masih bersumber dari buku yang bagus, dari judulnya yaitu Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Fairul Muiz. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu kala, mungkin pada zaman yang lampau banget lah. Pada saat itu perbudakan masih ada. Jadi pada zaman itu ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah bin Ja'far itu dia termasuk orang kaya raya dan dia memiliki kebun. Pada hari itu Abdullah bin Ja'far dia lagi melihat-lihat kebunnya, kondisi kebunnya gitu loh. Apakah ada yang mati atau segala macam. Dengan kata lain dia lagi ngecek nih kebunnya, apakah ada yang perlu diperbaiki lah tuh. Pada saat itu adalah matahari, di siang hari itu matahari sangat terik dan kepanasan sekali. Dan di samping kebun Abdullah ini ada kebun tetangga lain. Jadi setelah ngecek-ngecek kebunnya, si Abdullah bin Ja'far ini pergilah melihat-lihat kebun tetangganya. Mungkin dari depan aja kali ya, nggak pakai masuk. Dan ternyata kebun tetangganya ini lagi dijaga oleh seorang budak hitam, berkulit hitam, budak laki-laki. Kemudian Abdullah bin Ja'far berdiam diri di dekat kebun itu di bawah pohon sambil menikmati panas lah ya, sambil berkipas, sambil istirahat lah istilahnya. Tak lama kemudian Abdullah ini melihat seekor anjing berlari-lari. Seekor anjing mendekati si budak ini, si penjaga kebun tetangganya ini, yang budak hitam ini. Dan si anjing ini kondisinya sangat tragis, sangat parah sekali. Dan kondisinya pada saat itu adalah dia menjulur-julurkan lidahnya, artinya adalah dia sangat kehausan sekali dan sangat kelaparan sekali. Dan ekor si anjing ini digerak-gerakan mendekati si penjaga kebun ini, yang artinya adalah dia minta belas kasihan dari penjaga kebun ini. Melihat gerakan anjing itu seperti itu, dan penjaga kebun ini, yang pria ini, yang laki-laki ini, yang berkulit hitam ini sudah tahu nih pasti ini bakalan anjing ini adalah sangat haus, lapar, pokoknya sangat dramatis deh kehidupannya gitu loh. Tanpa berpikir panjang, di tangan budak laki-laki ini ada tiga buah roti. Terus dia karena melihat anjing ini kelaparan, dia melemparkan satu roti yang tentu saja ditangkap langsung oleh anjing ini dan dia makan dengan lahapnya. Setelah satu roti habis, dia kembali mendekati penjaga ini dan kembali dilemparkan oleh penjaga itu satu roti lagi, yang artinya adalah 2 roti ya. Roti kedua, dan langsung juga ditangkap oleh si anjing ini, dan dia makan dengan lahapnya seperti sudah lama tidak menikmati makanan. Dan setelah roti kedua habis, si anjing ini kembali mendekati si penjaga ini, dan penjaga ini agak berpikir panjang ya, melihat satu roti di tangannya, dan dia melihat anjing ini. Mungkin ini roti terakhir, maksudnya satu-satunya roti yang ada di tangannya pada saat itu, dan dia melihat anjing itu. Pada saat dia melihat anjing itu, walaupun sudah diberi 2 roti, tapi dia masih kelihatan kelaparan, masih menjulur-julurkan lidahnya, ekornya masih bergerak-gerak itu, yang artinya adalah kondisinya masih lapar. Jadi si penjaga ini yang berkulit hitam ini, yang pada saat itu budak, dia melemparkanlah roti ketiga yang dia miliki, roti terakhir
yang ada di tangannya pada saat itu. Dan tanpa membuang waktu, si anjing itu langsung melahap roti tersebut, menghabiskannya, dan setelah itu dia pergi meninggalkan si penjaga kebun ini. Pada saat terjadi nih tontonan yang sangat mengesankan tersebut, pada saat penjaga ini yang budak kulit hitam ini memberikan 3 buah roti kepada si anjing ini, dia tanpa dia sengaja, tanpa dia ketahui, Abdullah bin Ja'far ini memperhatikan gerak-gerik budak ini dan si anjing ini. Dan kemudian si Abdullah bin Ja'far ini ada kebingungan lah ya. Kemudian dia bertanyalah ke budak ini. Dia bertanya gini, ini bukan maksudnya kasar ya, pada zaman itu emang bicarain seperti ini. Dia berkatalah Abdullah bin Ja'far ya, hai budak, katanya. Terus iya dapat tuan, menjawablah si penjaga kebun ini ya, ada apa tuan. Kemudian bertanya Abdullah bin Ja'far, berapa banyak roti engkau milikinya? Terus si budak ini, penjaga kebun ini menjawab, sebanyak yang tuan lihat. Artinya adalah sebanyak yang tuan lihat itu, dia telah memberikan 3 roti kepada anjing ini dan di tangannya tidak ada lagi roti yang lain. Artinya adalah dia hanya memiliki 3 roti tersebut. Mungkin menurut pikiran orang, dia memiliki 3 roti yang dibawanya pada hari itu, pada saat dia menjaga. Mungkin di dalam dia mempunyai simpan yang lain lagi. Dan pertanyaan itu sama dengan pikiran yang ada sama Abdullah. Makanya Abdullah bin Ja'far bertanya lagi, dan untuk hari ini berapa jatah roti yang engkau miliki, yang engkau dapatkan? Kemudian menjelaskan si budak ini, iya sebanyak yang tuan lihat tadi. Artinya adalah 3 buah roti yang harusnya dia makan untuk bertahan hidup, untuk menganjal perutnya pada hari itu, tapi ketiga-tiganya dia berikan, dia sedekahkan kepada si anjing yang kelihatannya kelaparan. Makanya si Abdullah bin Ja'far merasa keheranan, takjub, dan antara percaya sama tidak percaya gitu loh. Ada loh orang pada zaman itu, seorang budak yang dia memiliki makan pada hari itu, dan makan yang dimiliki hari itu dia berikan, dia sedekahkan kepada seekor binatang, dan dia tidak makan hari itu. Jadi ada banyak berkecamuklah di pikiran si Abdullah itu melihat apa yang terjadi antara si budak dan anjing ini, dan ditambah lagi penjelasan si penjaga kebun ini. Terus si Abdullah bin Ja'far bertanya lagi, kalau engkau mempunyai 3 buah roti yang sebenarnya adalah untuk makan engkau hari ini, kenapa engkau memberikan semuanya kepada anjing tersebut? Kemudian si penjaga itu, si budak ini menjawab seperti ini, hamba melihat kalau si anjing ini bukanlah berasal di daerah sekitar sini. Artinya si anjing ini pergi mengembara dari tempat yang jauh sekali. Dia mengembara itu udah otomatis dia kelaparan dan sangat haus sekali itu. Kalau hamba tidak memberikan dia makan, artinya dia akan pulang lagi dengan keadaan yang sangat lapar dan tidak berdaya. Mendengar penjelasan si budak tadi, Abdullah bin Ja'far bertanya lagi, engkau sudah memberikan seluruh makananmu kepada si anjing ini, dan pada hari ini masih siang, masih jauh lagi untuk besok hari pada saat engkau mendapatkan makanan selanjutnya. Terus apa yang engkau makan hari ini? Si budak itu menjawab, hari ini saya akan mengencangkan ikat pinggang saya, yang artinya adalah dia tidak makan apapun. Melihat penjelasan si budak itu dan melihat kisahnya bagaimana perhatiannya si budak itulah, dia menyedekahkan makanannya bukan hanya kepada orang tapi kepada makhluk yang sangat kelaparan, walaupun itu pada seekor binatang, seekor anjing itu yang notabene serang binatang. Melihat itu Abdullah bin Ja'far sangat terkesan sekali dengan budak ini, maka dia minta tolonglah kepada budak itu untuk ditunjukin siapa sih pemilik kebun ini kepada majikan si budak ini. Jadi si Abdullah bin Ja'far ini dipertemukanlah kepada majikan si budak ini atau pemilik kebun ini. Dan tak lama kemudian, tanpa diduga, si Abdullah bin Ja'far menemui si budak ini sambil berkata seperti ini, wahai budak, mulai hari ini aku telah membeli kebun ini dari majikanmu yang lama, dan aku juga telah membelimu. Yang artinya adalah kebun ini milik Abdullah bin Ja'far dan budak itu juga milik Abdullah bin Ja'far. Kemudian Abdullah bin Ja'far melanjutkan, saya mulai hari ini saya akan membebaskanmu sebagai budak, dan saya akan menyedekahkan seluruh kebun-kebun yang kau jaga ini kepadamu, maka ambillah. Dan teman-teman bayangkan ya, Masya Allah, tabarakallah, berapa balasan yang didapatkan oleh orang ini, laki-laki hitam ini yang awalnya jadi budak dan dia bisa terbebas, yaitu
dimerdekakan karena memberi makan anjing, berapa balasan yang diterimanya? Walaupun dia sebenarnya bersedekah dalam keadaan sulit, keadaan lapar, makanan terakhir yang ada pada saat itu yang dimilikinya itu bukanlah sedekah yang sangat mulia sekali, tapi balasan yang didapatnya juga tidak sedikit, juga sangat berlipat ganda. Bagaimana tidak berlipat ganda? Dia menjadi pemilik kebun, kebun berhektar-hektar yang sebelumnya adalah dia penjaga, dan dia bisa bebas dimerdekakan dari seorang budak sebelumnya. Dan itu sangat sangat luar biasa sekali teman-teman. Kalau hidup zaman dahulu tuh budak itu tidak ada nilainya loh. Dia kalaupun bekerja, tuannya akan mengambil penghasilan dari hasilnya. Dia kalau tuannya akan membunuh si budak ini tidak masalah gitu loh. Itulah perinya pada zaman dahulu kala dengan hukum perbudakan itu. Dan sementara laki-laki ini bisa bebas dari perbudakan itu, dia bisa menjadi manusia bebas, dan selain itu dia juga memiliki kebun-kebun, yang artinya dia bisa menjadi orang kaya raya dalam waktu tidak terduga, dalam waktu hitungan masih jam yang sama pada saat dia memberikan sedekah. Jadi banyak cerita, banyak kisah-kisah saya baca, saya membagikan dalam video saya. Balasan sedekah itu banyak yang balasannya itu banyak tak terduga, dan dalam waktu yang tidak terlalu jauh setelah mereka bersedekah. Artinya adalah kesempatan-kesempatan itu pasti banyak terbuka, peluang-peluang itu pasti banyak terbuka, kita mendapatkan balasan bersedekah itu. Jadi kita tidak tahu nih pada saat ini akan dibalas tidak, pada saat ini akan dibalas tidak. Mungkin saja pada saat kita bersedekah ogah-ogahan atau kita bersedekah sungguh-sungguh, ada orang lain yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah melihat keikhlasan kita dalam bersedekah, maka orang tersebut dengan izin Allah dia membalas sedekah kita. Jadi pintu-pintu sedekah itu, pintu-pintu balasan sedekah itu banyak sekali, tak terduga teman-teman. Jadi jangan takut kalau sedekahnya tidak balas, pasti dibalas. Bagaimana menurut teman-teman kisah ini? Kisah menceritakan bagaimana seseorang budak yang menyedekahkan 3 buah roti, yang artinya adalah seluruh makannya hari itu kepada anjing, dan dia mendapatkan balasan di mana dia dibebaskan sebagai budak, dia menjadi manusia bebas, dan dia memiliki kebun yang sebelumnya dia penjaga kebun. Artinya adalah dia menjadi manusia bebas dan dia menjadi kaya raya karena kebun-kebun tersebut. Balasan yang tidak terduga teman-teman, sangat tidak terduga. Mungkin banyak orang juga mengalami seperti itu. Kalau ada dari teman-teman yang mendapatkan balasan dari sedekah yang tidak terduga, silakan share di kolom komentar. Silakan bagikan video ini sebanyak mungkin kalau merasa bermanfaat. Ketemu dengan video saya yang lain. Lihat video-video saya yang lain di playlist di Kajian Pandai Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.